Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didin Soyati. Saya dari kelas MC704. Di sini akan menjelaskan mengenai etika bisnis dalam proyek Budestate Kalimantan Tengah. Pertama, ada pendahuluan Budestate dan perubahan lahan. Proyek Food Estate di Kalimantan Tengah bertujuan meningkatkan ketahanan pangan nasional. Namun, saya tidak setuju dengan pelaksanaannya, terutama pengalihan lahan sawah ke kebun sawit. Next, fakta lapangan yang mengkhawatirkan. Pertama, lahan terbengkalai. Ribuan hektar lahan sawah terbengkalai, tidak sesuai tujuan awal. Yang kedua, alih fungsi ke sawit. Lahan dialihfungsikan ke perkebunan sawit yang lebih menguntungkan secara ekonomi jangka pendek. Yang ketiga, dampak lingkungan memperburuk deforestasi, hilangnya biodiversitas, dan emisi karbon. Next, analisis etika bisnis. Isu greenwashing. Proyek Food Estate menunjukkan praktek greenwashing, yaitu klaim palsu tentang dampak lingkungan positif. Klaim ketahanan pangan ramah lingkungan bertolak belakang dengan kenyataan alih fungsi lahan ke sawit. Next, nilai etika yang kurang terpenuhi. Yang pertama, kejujuran dan transparansi. Tidak transparan mengenai alih fungsi lahan, melanggar prinsip etika bisnis. Yang kedua, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Gagal memprioritaskan dampak sosial ekologis, fokus pada keuntungan sawit. Yang ketiga, akuntabilitas. Tidak ada pertanggungjawaban atas kegagalan proyek dan deforestasi. Next, ada rekomendasi penyesuaian, audit dan pengawasan. Yang pertama, audit independen. Lakukan audit lingkungan dan sosial oleh lembaga independen. Yang kedua, verifikasi lahan. Verifikasi penggunaan lahan dan kembalikan ke fungsi pertanian jika dialihfungsikan. Yang ketiga, kompensasi. Kompensasi dengan reboisasi jika lahan beralih ke sawit. Next, fokus pada ketahanan pangan berkelanjutan. Yang pertama, pertanian organik. Alihkan proyek ke pertanian organik atau agroforestry yang ramah lingkungan. Teknologi efisien. Yang kedua, teknologi efisien. Libatkan teknologi seperti irigasi efisien dan bibit tahan iklim. Yang ketiga, produk pangan lokal. Pastikan produk pangan lokal sesuai tujuan awal proyek. Next, kolaborasi dan transparansi. Yang pertama, libatkan masyarakat. Libatkan masyarakat adat dan pertanian lokal dalam perencanaan untuk menghindari konflik lahan. Yang kedua, laporan tahunan. Publikasikan laporan tahunan tentang kemajuan proyek termasuk dampak lingkungan. Yang ketiga, cegah greenwashing. Transparansi mencegah praktek greenwashing dan membangun kepercayaan publik. Next, regulasi dan sanksi. Yang pertama, perketat aturan. Perketat aturan alih fungsi lahan melalui Undang-Undang Nomor 41/1999 tentang Kehutanan. Yang kedua, sanksi tegas. Berikan sanksi bagi pelanggaran untuk memastikan kepatuhan. Yang kedua, dorongan investasi hijau. Berikan insentif pajak untuk proyek pertanian berkelanjutan, bukan monokultur. Selanjutnya, membangun kepercayaan etis. Dengan langkah-langkah ini, proyek Food Estate dapat kembali ke jalur yang benar, meningkatkan ketahanan pangan tanpa merusak lingkungan dan membangun kepercayaan etis. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.